Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah matanya menjawab tuh. Dewa keca. Antah halin tandain ya aku. Oh, udah bales nah. Kutanam pinang berapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah salamku semangat agar aku tak sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa kita bersyukur kepada Allah? Seperti yang sudah disampaikan oleh anak didik kita tadi, oleh anak bapak tadi. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga disertai dengan perbuatan-perbuatan amal baik. Baik amal-amal yang diwajibkan oleh Allah ataupun amal-amal yang disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlukah kita bersyukur? Bahasa Indonesia no aku nanti. Begenggon dekah no aku udah dihinda. Atau karena bahasa kampung, bahasa kampung no itu mainan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlukah kita bersyukur? Kune cahana kita bersyukur. Dan atas dasar kade kita bersyukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah ucapan yang kita ucapkan selalu dengan kalimat alhamdulillah atas segala yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seluruh yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, mulai kita kahyanai odalot, kemudian kita berada di rahim ibu kita, lalu kemudian kita dilahirkan, kemudian pada saat ini kita hidup. Hidup kita adalah hidup yang sangat nikmat. Berbagai macam nikmat dan kasih sayang Allah tidak pernah terlepas, tidak pernah senggang di dalam kehidupan kita. Terus menerus rahmat dan kasih sayang Allah, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, tidak pernah lepas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Selalu terus mengalir. Makanya kadang-kadang kita sering salah ucap, sering kita salah cehok. Kuni kita dokter. Mudah-mudahan kita selalu di dalam rahmat Allah. Atau ketika kita sedang diuji, kita anggap kita berada tidak lagi dalam rahmat Allah. Atau kita didatangi musibah. Musibah yang sangat belen, kade umpamana, musibah kepaten. Meninggal salah satu saudara kita umpamana, kita anggap seolah-olah bahwa kalau meninggal dunia ini, udah nelot bana kasih sayang Allah. Atau kita dalam keadaan hidup,
Kemudian Lot hartata, kemudian Allah uji harta kita itu. Bisa samping harta kita kebakaran, bisa samping harta kita hilang, bisa samping lembu yang paling kita sayangi ditangkap kalap, macam-macam. Lalu kita anggap orang yang meninggal, enggak ketika kita meninggal atau Lot serakala kena musibah, oh dan Lot bana rahmat dan kasih sayang Allah. Seolah-olah putus harapan, putus bahwa Allah dan sayang bana, oh dan yakinan rahmat dan kasih sayang Allah. Ternyata anggapan kita salah. Kenapa? Waktu ngeluh kita bagian rahmat dan kasih sayang Allah bagai kena. Bagaimana enggak kita meninggal dunia, rahmat dan kasih sayang Allah selalu tetap mengalir bantah. Beli pe kita dalam dunia, beli pe kita nan go meninggal dunia di batang kubur, beli pe nan apalagi kita nggo nahan berada di yaumil mahsyar. Maka rahmat dan kasih sayang Allah terus mereka kena bantah. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, oda adangan kita masuk surga, mada kita hanya mengandalkan amal ibadah ta. Mada gara-gara amal tango, gara-gara sembahyangku mo, gara-gara puasaku, gara-gara sedekahku mo, aku masuk surga. Oda adangan kita masuk surga, mada gara-gara amal ta. Adikku nengok, karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena kita sebagai manusia diciptakannya yang dilengkapi dengan hawa dan nafsu. Ketika kita melakukan amal kade pun, buwe kadang amal kita hilang. Udah terasa bantah, tiba-tiba letkin pernah kita mengajarkan misalnya kala anak-anak ilmu pengetahuan, maca Al-Quran, ilmu agama, enggak kecanumah dekah, enggak mepuluh-puluh tahun, simbak kita anak ki, atau kita ceritakan di kalak. Itu kau anak aku kin daki sekolah kenen, aku kin membelanjai, aku kin khatane, mada kin aku ajari kai itu nih. Ini enggo hilang pahalana atas amal-amal yang enggo pernah kita lakukan. Nah, jadi kemudian umpamana masjid endah ko, mada kin aku dah ko kin, aku kin ngodah ko masa nih pemimpin. Jadi bagaimana makan lot kan amal mendeng lah nih, tapi kita ungkit-ungkit hilang mau katana kade-kade yang enggo ditakdirkan Allah, dituliskan oleh malaikat menjadi pahala, hilang. Maka udah mungkin sulit khasana madagah-gah amal kita no kita masuk surga, tapi gah kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita sayangi, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Beliaulah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga mengucapkan terima kasih kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata-kata penghormatan kami yang kuhormati adalah Bapak Kepala Desa Ujung Limus serta seluruh perangkat-perangkatnya. Kemudian yang kuhormati Bapak Imam Masjid Khatib Bilal serta seluruh pengurus Masjid Desa Ujung Limus. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPG beserta seluruh staf-stafnya. Dan kemudian kami hormati Bapak Kepala Lorong, Kepala Dusun, kemudian seluruh pengurus-pengurus desa. Dan kemudian yang kami hormati adalah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang rahmati Allah, para pemuda, pemudi, mungkin yang lot di luar, yang udah bisa kami sebutkan secara persana, namun disenda tetap dalam bingkai kehormatan kami.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi enda Bapak Ibu suasanana agak berbeda. Berbedana bekune lot berpiga-piga hal yang membuat suasana kita bahnginen berbeda. Yang pertama, beda khasana bagi diriku. Karena biasanya selama 6 tahun aku sudah menjadi dai perbatasan, aku yang mengatur-ngatur kadenen, piala, hadiah, protokol, kade, aku. Jadi bahngin enda dibekekno bangku no amanah. Oleh Pak Imam disampaikan supaya aku menyampaikan ceramah agama pada bahngin yang berbahagia enda dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Maka pada waktu enda gembira kakak aku keleken. Terasa kakak bagi alhamdulillah kepekkan warga desa Ujung Limus odamang kepek lupa bangku. 6 tahun aku dan bertugas, kemudian beginggo caku tadingkan terenget ingmang kepek. Maka ini adalah sebuah kegembiraan. Berarti artinya kude, artinya tali silaturahim kita masih tetap terjalin, dan kemudian insya Allah dengan terjalinnya tali silaturahim kita dapat kiranya Allah panjangkan umur kita, amin. Allah perbuai rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah buaikan kepeng ta. Mada bisa naik haji nemu kita katana. Amin ya rabbal alamin. Ini mau perbedaan yang kurasakan. Maka bisa mangku baca perbedaan dari perasaan bapak-bapak, ibu-ibu. Beda khasanaku, pengangkatku beda khasane. Kune sebegi. Karena enggo kita si tandan, enggo kita sering melakukan kuliah agama, ceramah setiap malam Jumat. Kemudian aku mang tolehoh minden, ya Ustaz Fahri ini madai. Orang otak lalu kadeh si pandai si. Biasa-biasa hambing ni. Gak dosa hambing aku kok dosa deh. Kadang dah. Dah itu na bahwa bahnginen acara Isra Mi'raj berkah luar biasa. Kita yang hadirin khatana bapak-bapak, ibu-ibu, khatana kita dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah, didoakan oleh malaikat, dinaungi oleh para malaikat, dan dicatat amal ibadah kita pada bahnginen menjadi amal ibadah yang insya Allah di akhirat nahan akan kita petik hasilnya. Maka kehadiran kita minda harus kita upayakan supaya kita bisa ikhlas. Ikhlas kita wa ma umiru illa liya'budun. Jadi liya'buduna lahuddin. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan kami tidak menyuruh manusia kecuali untuk berbuat ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nahan bapak dan ibu, maralet kita bapak-bapak sada 2 pohon berarti si pohonnya udah ikhlas. Tak ada tunduh no ya no. Berarti lolon. Khoh yaminden menengan mata kalak kecil. Udah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah no begini, ini hanya sekedar guyonan. Bahwa peminden gak mau pahala. Udah ikhlas mau pahala. Kemudian asal duduk mendengarkan enggak mau pahala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kade pertama yang kupido kepada kene, bapak-bapak dan ibu-ibu, kupido mindene supaya madalot dai umpamana perasaan kehadiran kuen adalah kehadiran biasa, atau aken adalah kalak-kalak biasa, atau kalak yang odalot ilmuna, atau kalak oda pandai sehingga merasa remeh disaponai. Aku pengido mindene mada bisa bapak dan ibu bahnginen waktu aku kundulen anggap kemo aku gurung belen bisa gurung belen mau kade kecaningku uwe donde supaya aku pe semangat dalam menyampaikan. KNP tentu mendapat pahala yang belen. Amara bisa bagi janji kita mungkin lo ngom agak sejam men.
Tapi mada odango, paling mau setengah jam. Weh, mada anggap biasa-biasa ngo. Baik, sambil minum dah. Cik kita minum katana. Mada lot kue kare bagikan. Asal kita break lebih samangan kue. Nahan, odah nahan pe jadi. Mada nahan tah oleh togoh-togoh kundul. Tuhan bebek, gua pakai kadah dah. Bisa kita sambil menghidang, sambil lanjut. Lanjut, bisa tuh. Orang kekira gulut. Mada udah gulut, kita lanjutkan. Sambil hanjak-hanjak tuh, pelan-pelan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kaum beakku katana kene kekentuaku, tuhang-tuhangku, kemudian lotmang tutuhan, lotmang senina yang insya Allah katana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ceramah agama Enda melalui tentang penyampaian kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggo kita sering dalam menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj. Jadi mada Isra peringatan Isra Mi'raj enggo kita kajin. Ilmuna enggolot kata kita ketahui. Enggo kita paham kune sejarahna. Kune kekira isina. Jadi apalagi bapak-bapak yakin aku bahwa enggo kata itu nih. Namun kadang-kadang hanya sekedar kita itu. Hanya sekedar kita itu. Ilmuna ngolot bantah. Pemahaman tentang Isra Mi'raj, kisahna, kade-kade hal-hal yang terjadi, kemungkinan kita katana ilmuna ngolot bantah. Yang kurang kade, yang kurang biasana adalah pengamalenna. Enggak kita itu, tak kade-kade dia disampaikan. Dosain, bagian sejarahnya ini itu. Tapi yang kurang biasana adalah pengamalan. Ini mau yang kurang. Maka mada bisa dalam penyampaian kisah Isra Mi'raj enda bagi kecanan Lord sesuatu yang ingin ku sampaikan, mada bisa kita amalkan. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah ulang mang uweken lebih tak nengok entah berat ngo atau tak payah ngo. Kita hanya sekedar berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sambil minum dah. Aku rajin minuman, batuk. Weh, jariwan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kisah Isra Mi'raj yang pertama dimulai adalah dari pada saat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj, dalam perjalanan kisah pemulai daripada sejarah Isra Mi'raj ini, sebelum beliau berangkat melaksanakan Isra, udah tanggung buena ujian berat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bue kelek. Kade salah sadana. Salah satu daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita adalah pamannya yang bernama Abu Talib, paman nain pengudana, senina bapakna, senina Abdullah, nagelahna Abu Talib,
Ia adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa di kota Mekah. Beliau adalah orang yang membela Nabi, yang selalu berada di depan Nabi ketika lot ancaman dari orang-orang kafir. Kebetulan pada saat itu adalah Abu Thalib adalah orang yang sangat dihormati di dalam agama yang dianut oleh orang Quraisy pada zaman itu. Maka disegani mau kelak Abu Thalib endah. Weh lanjut. Jadi kue-kue kita yang golot ala kedakna, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk sama-sama menikmatinya. Kita lanjutkan. Sambil kipangan dah, sambil kipangan. Tapi bagi kipangan bagi ikan. Duh. Abu Thalib adalah kalak yang sangat dihormati, kemudian selalu berada membela Nabi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia. Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena Nabi menganggap apabila paman Nain meninggal, maka pembela daripada Nabi Muhammad SAW unggo mekurang, sehingga kemungkinan Nabi kita Muhammad akan diancam, akan disiksa, akan lebih kejam siksaan yang diberikan sebelum meninggalnya Abu Thalib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Lalu yang kedua kali yang terjadi, kemudian beberapa hari kemudian, istri yang sangat dicintainya, istri yang sangat disayanginya, dialah Sayyidatina Khadijah, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang disayangi oleh Nabi Muhammad telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia Khadijah? Khadijah adalah seorang wanita kaya raya yang selalu berkorban, selalu mengorbankan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling dicintai Naenda, karena memang Nabi kita Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Sayyidah Khadijah hendak meninggal dunia. Maka sedih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih luar biasa, sangat berduka amat dalam sekali. Maka apabila kita mengambil hikmah daripada hal enda, ternyata apabila seorang suami kehilangan seorang istri, suami akan merasa sedih. Jadi mada umpamana seorang suami, mada aku seorang suami kemudian kehilangan seorang istri, sedih luar biasa. Begitu yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku kuso, mada kene kukuso kune. Bapak-bapak umpamana, mada lot istri kene umpamanya berpulang ke rahmatullah, kira-kira sedih mangke. Udah loi bapak-bapak. Ngoku kuso. Gelodeng moda umpamana indah. Karena akan terjadi. Udah akan terjadi. Masa udah kita itu tandigan. Jadi mada bapak-bapak ngoku kuso udah ya sedih nih nah. Udah mang dok kan udah sedih, cuman udah loin nah. Ibu-ibu kene no kukuso. Mada umpamana suami berpulang ke rahmatullah, sedih ke? Sedih, alhamdulillah. Kene kita sedih kepe. Mada bapak-bapak kurang. Abing geluh deng idah nanti. Jadi bagi mau kita manusia,
Madang geluh den makadu antara suami bahkan istri. Makadu den bisa mencari, makadu den hidup bersama. Kadang-kadang lalai kita. Kadang-kadang udah ketika kita perhatian. Baik kepada suami kepada istri. Atau istri kepada suami. Saemeh. Madang geluh den makadu. Tapi madang go kecah hilang sadakalak. Engkau luluan meninggal dunia entah suami atau istri. Baru mo si mada istrina meninggal, suamina merasa sedih. Mada suamina yang meninggal, istrina merasa sedih. Tapi mada waktu geluh den, ada mau kita sayangi istri. Kadang-kadang udah mau kita perhatikan. Kadang-kadang udah mau kita ajari ia untuk agama. Kadang-kadang udah maunya kita geram dalam melakukan kesalahan. Udah mau kita lebihkan uang belanjana, barang geluh denia, kita ceroi den kadang-kadang. Kita punguri den kadang-kadang. Mada yang geluh den. Tapi mada anggo kecayanan laus menadingkan kita, maka baru mau terasa bantah. Karena aku nggak merasakan. Bagi kecak ku rasakan pada saat ini ditadingkan murung badan ni. Oda telak mangan, mikir poda tabuh. Jadi makana waktu geluh den suami, waktu geluh den istri, saling sayang menyayangi. Karena apabila nahan masa nanggokoh, teringet mau kita katane kunekin kita bain. Sisi istri umpamana kunekin baina suamina, apakah sayangina atau oda teringet menumaki kahia dabe waktu geluh denia balik ya kerajo nai balik mendodos nai leja-leja bagi kecaya masuk misapo kau keca suami dan misapo digerakan poda oleh istrina. Oda dianggapna, oda ketika dipedulikan pungurina deng, mada kurang belanja apabila nggosoh hari Kamis. Jadi mada kurang belanja pungurina deng kadang-kadang. Padahal suami nanggo leja-leja dalam mencari untuk keluargana. Jadi sambil kipangan sambil begiken mang dah. Lalu kemudian kita lanjutkan kisahnya. Lalu setelah meninggal istri Nabi, gelah istri Nabi, Sayyidah Khadijah. Ulang Siti dah. Gelah Nabi, gelah istri Nabi otang Siti. Tapi Sayyidah atau Sayyidati Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Karena Siti ini adalah panggilan kala Indonesia. Mara kita Indonesia biasa nih disingkat-singkat. Sayyidati disingkat jadi Siti. Mada Abdullah dipanggil Dul. Mada Isekin, mada Arifin dipanggil Pin. Macam-macam. Tak kade-kade deh, Pak. Disingkat-singkat. Begimo. Jadi gelahna adalah Sayyidatina Khadijah. Lalu kade ujian selanjutnya yang dirasakan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad setelah meninggal pamannya yang bernama Abu Talib, kemudian meninggal mang istrina Khadijah, lalu kemudian orang kafir semakin gencar menyakiti Nabi kita Muhammad. Maka dengan singkat cerita, kemudian maka Nabi kita Muhammad pun melakukan hijrah. Laus moya menadingkan kampungna, laus moya menadingkan kota Mekah, berangkat moya ke negeri Taif untuk berhijrah, untuk mengadu nasib. Karena di kampungna ya diusir, maka ia berangkat mau di negeri Taif. 3 dauhna antara Mekah dengan negeri Taif. Dauhna sebanyak hampir 100 km. Nabi kita Muhammad SAW berjalan kaki, medalan nehe,
berangkat dari kota Makkah ke kota Taif. Sehingga sampai di kota Taif, harapan Nabi kita Muhammad SAW, ia diterima dengan baik di kota Taif. Tapi ternyata sampai di negeri Taif, Nabi kita semakin dibenci oleh orang-orang Taif, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, dilempari dengan tanah, sehingga medaroh-daroh baknehe Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko anakna Siti Fatimah dilap-lap mo nehe Nabi kita dai sambil menektekan mulai mata Siti Fatimah. Oh, karena sedihnya ia mendengarkan tuana Nabi Muhammad dalam keadaan medaroh-daroh dilapna sambil tangis monya. Jadi siksaan atau ujian yang dialami Nabi sangat luar biasa ketika menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kemudian setelah diberikan ujian oleh Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, diberikan kelebihan, diberjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah sampai ke Palestina. Kemudian setelah sampai ke Palestina, lanjut ke langit dan kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dari senda dapat kita ambil hikmah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari senda bisa kita buat hikmah. Kada hikmahna. Ternyata mada kita sekel dimuliakan oleh Allah. Mada sekel kita dihargai atau dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Dan akan diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Yang udah bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka kita harus berjuang. Harus berjuang habis-habisan. Untuk kali kita berjuang untuk agama Islam, untuk kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita berkorban. Umpamana kune cara kita berkorban. Mada di daerah orang-orang kafir yang lot menyiksa umat-umat Islam, tambue kita bagi berita-berita. Kadang di Myanmar dibunuhi umat-umat Islami. Kemudian kadang di Palestina ditembaki oleh kala Israel mau umat Islami. Kune cahana berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir. Tapi mada kita dan kune kita karena orang perang, kade yang harus kita berjihad, kade yang harus kita perjuangkan. Perjuangkan mau agama Islami. Tahan-tahankan mau bangkune sakitna, bangkune perasaan ta, bangkune sedihna, bang ise mencaci, bang ise nomo yang atena banta. Mada kita berjalan untuk hal yang berbentuk agama Allah, ulang gentar. Manusia udah menghargai kita mungkin. Kemudian orang-orang menghinakan kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, akan memberikan bantah hal-hal yang udah kita sangka-sangka. Jadi kita bertahan. Bangkune pengakapta, kita tetap berjuang. Mada umpamana masjid tuh. Oda karohmi masjid, oda kade kita hambing lanjutkan, medalan terus. Langkahkan kaki. Allah tahu apa yang kita lakukan. Enggak kita ajak-ajak kalah, ente mau sembahyang, ente mau kade puasa mau kita. Enggak leja koar-koar kadang begi, enggak leja mekup-kup kadang begi babah guru atau ustad atau ICP menceramah. Tapi oda kena begikan, oda masalah. Tetap sabar, tetap lanjutkan perjuangan, tetap kita istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah, Allah angkat derajat kita, Allah berikan bantah hal-hal yang udah disangka-sangka. Beli pe umpamanya kadang-kadang kita merasa kunenongen katita, ulang, tetap kita sabar. Aku batuk nola.
Rajin minum men, pokoknya begimo. Maklum mau ke bapak-bapak kan. Karena khatana yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. KDP yang terjadi bak dunien, bak kampung ten, ise yang berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada ingin Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya, ingin dia kehendakina kita khatana masyarakat ujung limusen, cinta masjid, cinta agama, cinta Islam, cinta kepada ustadz, cinta kepada alim ulama, bisa hambing mau dijadikan Allahi. Dah bekat menjadi kenai, mudah bagi Allah. Tetapi karena mungkin lot sadabak dua yang cinta kepada Islam, kurang cinta kepada perjuangan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita rubah. Bangkune cara mengajak, bangkune 3 kali kita bain ceramah, bangkune kita bain isi khutbah. Mada Allah madeng menghendaki, terjadi. Tapi mada enggak Allah hendaki, insya Allah nahan di bulan puasa, dom masjid ten insya Allah dalam melaksanakan tarawih, kemudian khatana masyarakat ujung limusen akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi ketika aku melakukan sesuatu perjuangan, aku lot gentar, lot kuanggap harus aku dimuliakan, harus dihargai, harus bagian, berjalan hambing, jalani hambing. Karena amal yang kulakukan adalah untuk diriku, pahalana bangku. Madalut umpamana sada anak kuajahi, kemudian anak ki pande, kemudian numah ajah kena mang tole ilmu si kuajah keni. Ini mau harapan dan doaku, mudah-mudahan ulang mau nemu hilang, ulang mau nemu putus, pahala-pahala silot nih ulang mau nemu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tetap ya mengalir. Enggak penumah di batang kubur mengalir ya sohi, tong soh banta pahalana. Bagaimana umpamana bapak-bapak, ibu-ibu yang buai kepeng, yang buai rezeki, bersedekah, membangun masjid, membangun sekolah agama. Atah lot anakna sekolah, perhatikan kune bajuna, kune sekolahna, kune uang sekolahna umpamana. Perhatikan di tengah lumah akan dijalo ngotong atas kade yang enggo kita perjuangkan nih. Tapi mada akan dapat kita kade kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berjuang Bapak Ibu, ulang lemah, ulang kendor, baik bapak-bapak, baik pengurus masjid, ataupun juga kepala desa dan juga perangkat-perangkatnya, ulang kendor, berjalan terus, laksanakan terus kade yang bisa. Kalau umpamanya bisa dilaksanakan hal-hal yang baik, laksanakan terus, ulang ditunda-tunda. Insya Allah numahak, Allah akan memberkahi kampung kita, Allah akan angkat derajat kita dan dijadikannya kita manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Ini jadi perjuangan, ikhlas berjuang. Dalot yang sia-sia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian setelah diberikan berbagai macam ujian maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril beserta Mikail bersama-sama waktu Nabi SAW sedang berbaring atau sedang bedem di dekat Ka'bah, di dekat Hijr Ismail, bedemnya bersama pamannya Hamzah dan kemudian sepupunya Ja'far. Waktu kai galang-galang, mau malaikat Jibril mendahi Nabi kita. Maka malaikat Jibril untuk membersihkan dada Nabi, untuk membelah dada Nabi, kemudian mensucikan hati Nabi, suci hati Nabi kita, tetapi kembali
kembali disucikan oleh malaikat Jibril. Disendape dapat mang kita ambil hikmah. Kune asa leben disucikan hati Nabi, bahu kemudian ia diberangkatkan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka ternyata dibersihkan hati Nabi, dihilangkan segala hal-hal yang hawa nafsu yang kotor, kemudian pikiran-pikiran yang tidak baik, kemudian diisi dengan ilmu, keyakinan. Kade tujuannya ternyata kita mada sekel kita bertemu atau sekel kita ibadah tak khusyuk atau mende atau bagus, kita juga harus bersuci. Maka bersihkan hati, bersuci kita mulai daripada wudhu. Kemudian juga kita melaksanakan sholat dilanjutkan, dan juga hati kita juga bersih. Mada bersih hati kita, kade yang ingin kita waktu kita beribadahi terasa nikmat nani, terasa nani agak tenang hati ketika kita melaksanakan amal ibadah. Tetapi pada orang kita sucikan hati kita kotor. Kemudian lidah kita juga kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian juga kadang perbuatan kita juga banyak perbuatan-perbuatan kotor. Maka dalam ibadah akan berat, akan sulit khasana dalam melaksanakan amal ibadah. Jadi kade sebenarnya yang membuat kita malas dalam beramal. Kade yang membuat kita udah semangat dalam melaksanakan sembahyang Jumat umpamanya. Kita tengan masjid tahu umpamanya sembahyang Jumat, mada kekaya dom, mada sembahyang Jumat ada sab. Bagaimana umpamanya salat tarawih, nahan udah ketengah kami. Kade karena hati kita belum suci. Pikiran kita masih buai hal-hal yang negatif. Buwe kadang-kadang bagi orang menkusonkan kita kusokan, buwe yang seharusnya orang kita pikirkan. Urusan kalak menjadi urusan tak. Yang tidak seurusan kita urus. Kata bantah salah, sepolanen salah, en begen, en dadah ko. Kata pilit bana. Kemudian udah tepat. Mati kade berarti hati belum bersih. Karena manusia yang hidup kita ngeluhen. Kune pe pandena, kune pe alimna, kune pe kuatna ibadah. Oda lot mulia, mada oda ikhlas. Oda lot mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi oleh karena demikian bersihkan. Yang menjadi urusan kita urus. Yang menjadi tanggung jawab kita laksanakan. Kade yang menjadi tanggung jawab kita umpamana keluarga anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Ini mau yang kita urus. Urusan orang lain, biarlah orang lain yang mengurus sendiri. Karena masing-masing kita mempunyai catatan sendiri-sendiri. Mada aku melakukan kebaikan, catatan alat bangkui. Lot lumahi dipecidah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keca di akhirat dibekek kena banta catatan ni. Mada aku melakukan kesalahan, lot mangnan catatan ni. Catatan bangku, catatan kalak bana. Oda men urusan tak orang lain. Kita hanya mengurus diri sendiri. Yang mengisi kubur kita sendiri. Di kubur keninaan kita yang dikubur, bukan orang lain. Yang akan ditanya oleh mungkar dan nangkir kita, orang kalak lain. Jadi kita urus diri sendiri. Ikhlas dalam melaksanakan apapun dan sucikanlah hati kita. Jadi sebenarnya hal-hal yang perlu kita laksanakan
agar kita bisa dekat kepada Allah, agar enak, agar mudah, agar merasa kita beramal. Sebenarnya lo khasiana, tapi mungkin banginen udah sempat untuk disampaikan. Mudah-mudahan lot nomah pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan kade khasia, trik supaya kita dekat kepada Allah dan merasa dan meyakini dan kemudian merasakan bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang hina, yang tidak ada daya upaya, kade poda kiten geluhen, hanya sekedar mengisi dunia mau kecah sementara sekejap. Sekitar 60 tahun yang akan datang, pada 60 tahun yang akan datang mungkin lo deng, atau kita bain mau sekitar 70 tahun yang akan datang, kita sibak masjid en hada poda nelot nani insyaallah. Kecuali mungkin ditakdirkan Allah gedang umurna mungkin talok 100 atau lot 120 mada odango oda lot ne tading pegancin. Dunia ini adalah tempat bergantian, lot lahir, lot meninggal, kemudian lot sakit, kemudian lot khatana lengkap, masing-masing silih berganti. Numah begi sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita ringkas ceritana, sejarahnya kita ringkas. Setelah disucikan dada Nabi, kemudian ditutup kembali. Setelah ditutup, maka kemudian didatangkanlah seekor burak. Burak ini adalah didatangkan dari surga. Kemudian itulah yang menjadi kendaraan Nabi kita Muhammad SAW dalam melaksanakan Isra. Isra perjalanan mulai berangkat dari kota Mekah. Kemudian mereka di dalam perjalanan ini, maka malaikat Jibril berada di sebelah kanan, Mikail sebelah kiri sambil menggiring burakna dalam perjalanan. Kemudian tiba di suatu tempat yang disebut dengan Taibah, maka malaikat Jibril dalam perjalanan ini menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, turun maka susuh ko laksanakan sembahyang di tempat enda sebanyak 2 rakaat. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun turun. Ketika yang turun, maka selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Jibril bertanya, itu komang dike kondisi sembahyang iya Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, oda ya Jibril, konandai sembahyang ini adalah berada di Taibah atau di kota Madinah. Di senda mau numah hijrah. Numah pada satu saat engkau akan hijrah ke Madinah. Kemudian dilanjutkan perjalanan. Setelah lanjut perjalanan sampai ke suatu tempat. Kemudian setelah sampai di suatu tempat ini disuruh oleh Jibril Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi Jibril bertanya, ya Muhammad, tahukah engkau tadi di mana engkau sholat? Tidak, kata Muhammad, engkau tadi telah melaksanakan sholat, yaitu berada di bukit, di pohon Hajratun Nabi Musa. Di pohon Musa. Di pohon Musa itu ada ini pohon Musa itu, di pohon Musa ini gelakna berada di Turki. Aku memang pernah mindi, tapi berada di Turki, di sendi lot pohon yang ribuan tahun umurna. Ini mau disebut dengan Sajratul Musa. Maka sendi mau Nabi Muhammad singgah, kemudian melaksanakan sholat sunat. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan sampai ke Bukit Turisina. Di Bukit Turisina, kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa itu Bukit Turisina? Bukit Turisina adalah tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkalam dengan Allah, mencerita. Ini mau Bukit Tursina. Kemudian lanjut perjalanan. Setelah sampai di perjalanan, maka Nabi Muhammad melihat sebuah kota. Kemudian Jibril pun mengatakan kepada Muhammad turun. Maka Nabi Muhammad pun turun melaksanakan sholat. Setelah selesai ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat? Tidak, kata Nabi. Maka Jibril mengatakan, tadi engkau sholat di Bethlehem atau di tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam.
Dulu Nabi Isa lahir di Bethlehem, maka Nabi Muhammad pun melaksanakan sholat sunat sebanyak 2 rakaat. Lalu kemudian, dipendek cerita, selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi antara Mekah dengan Palestina, kalau perjalanan melalui kuda atau unta itu selama 1 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Itulah lamanya. Imo dohna perjalanan untuk Isra dari kota Mekah ke Palestina. Ke Masjidil Aqsa. Maka setelah sampai di Masjidil Aqsa, indah mau hadanai hikmah, indah mau hal yang harus kita petik tole. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi memasuki pintu sebelah kanan, belah kemuhunna yang masuk. Setelah masuk, kemudian baik malaikat Jibril ataupun Nabi Muhammad masing-masing melaksanakan sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Sembahyang sunat. Setelah selesai sembahyang sunat, Nabi kita Muhammad dan malaikat Jibril kemudian menoleh Nabi Muhammad di belakang. Bagi kecat tengena, idah namo buwe kelek enggo jamaahna. Dom, dayo dakin buwe tiba-tiba bagi yang go salam, 2 rakaat dia sembahyang, kemudian dia salam, idah nanggo mabuwe di belakangna. Arwah-arwah para nabi-nabi, para rasul-rasul yang pada masa dahulu telah memperjuangkan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi ruh-ruh kalai hadir ke Masjidil Aqsa, hadir semua. 3 buena nabi dan rasul. Nabi dan rasul sebanyak 124.000 nabi dan rasul ini hadir hatana berada di Masjidil Aqsa. Sembahyang. Kemudian ketika selesai kai sembahyang masing-masing, sembahyang sunat, maka kemudian dikumandangkan qamat. Bagi ketika selesai qamat, maka saling tengen-tengen mau kai ise yang akan menjadi imam. Ternyata malaikat Jibril menarik tangan Nabi Muhammad. Ia mau yang disuruh menjadi imam salat jamaah di Masjidil Aqsa. Jadi di sedekah ada yang perlu kita petik, yang ingin kita petik, ternyata anggope kita numah meninggal dunia, mada kita tengen ruh-ruh para nabi yang salat dai. Anggope kita numah meninggal dunia Bapak Ibu, ternyata tong dengo kita melakukan salat. Ini intina. Badunian kita diwajibkan sembahyang sebanyak 5 waktu sehari semalam. Ini yang dijemput oleh Nabi. Mungkin nahan mada sempat kisah Nabi ini. Tetapi sebelum pun diwajibkan sembahyang ini, ngokin ngoleben Nabi sembahyang, yaitu solat 2 rakaat. Dan kemudian ruh-ruh para nabi ndai engkat sembahyang. Artinya kade, berarti ngope kita numah meninggal dunia, solat ini tetap ngolot. Cuman odane wajib hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktina ruh Nabi, kemudian para malaikat turun pada saat itu ikut dalam melaksanakan sholat. Maka pernah Nabi Muhammad SAW lewat di sebuah kuburan, memang dalam kuburan ini lot kala yang melaksanakan sholat. Ini adalah sebagai dalil bahwa ngope kita noh meninggal, sholat tetap lot. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah selesai sholat, maka Jibril bertanya, ya Muhammad, itoh komang isendai yang kona makmumi, bagi buenandai jelma, buenandai ruh-ruh yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Oh, dah kita dah Nabi Muhammad. Maka Jibril menjelaskan, menyampaikan, ini adalah ruh-ruh Nabi dan Rasul sebanyak 124.000. Mabue kepek Nabi dan Rasuli. Otang wena
124.000. Yang kita ketahui 3, wajib kita tahu. 25 nabi dan rasul yang wajib kita tahu 25. Tapi kalau ibu ena 124.000 khatana nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dibekaikan minum. Ayo kalau kita itohen sejarahnya. Dibekaikan mau bagi kecan Nabi Muhammad selesai sembahyang salat, maka Nabi kita Muhammad muas. Kemudian dibekaikan Jibril mau minuman 2 macam. Lot di dalamnya susu, kemudian lot arak. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memuat susu, kemudian diminum. Setelah diminum, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, benar engkau telah memilih susu. Karena susu adalah kebaikan. Maka kalau seandainya ndai inum kona adalah arak, maka umatmu khatana akan menjadi pemabuk, akan menjadi peminum minuman tua. Maka betul engkau memilih susu. Kemudian dilanjutkan naik ke langit. Endamo kadang-kadang jahang mang diceritakan. Setelah Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril Isra, Mi'raj, dai Isra enggak siap. Maka Mi'raj nami langit. Bagi keca Nabi Muhammad diembah oleh malaikat Jibril naik ke langit. Maka di langit ini bertemu dengan malaikat penjaga langit. Malaikat penjaga langit enda gelahna Ismail. Bukan nabi ya, bukan Ismail nabi, tapi malaikat. Yang ternyata malaikat Ismail itu memiliki ada lot anggota di samping kiri kanan ini, di belakangnya 70.000 malaikat. Di belakang setiap malaikat yang 70.000-an, lot deng tole memiliki serdadu atau anggota sebanyak 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000, 3 iwan kekira. Buih mayang-ayang kan? Ini anggota malaikat Ismail bahna, penjaga pintu langit. Yang disebut langit itu adalah langit hafazah. Lalu kemudian setelah itu maka Jibril pun mengetuk pintu langit. Bagi kecak ketuna pintu langit, maka yang di dalam pintu bertanya, siapa di luar? Ise siluahi. Maka Jibril berkata, aku Jibril. Ise imbangmu? Imbangku Nabi Muhammad. Apakah engkau ia diangkat jadi rasul? Kata yang di dalam. Maka Jibril menjawab, betul. Muhammad sudah diangkat menjadi rasul. Maka kemudian dibuka pintu langit. Bagi keca dibuka pintu langit, maka disendi idah Nabi Muhammad Nabi Adam. Nabi Adam mabelen badanna. Bagi pertama ia diciptakan sangat besar dan tinggi Nabi Adam. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam. Maka Nabi Adam pun menjawab salam daripada Nabi Muhammad. Selamat datang kepada hamba Allah, kepada khalifah, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik saudara telah datang. Maka kemudian di dalam enmo yang perlu tole. Kade tole naik. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, maka mabue mau kelek jelma di samping kanan Nabi Adam dan di samping kiri. Mabue kelek jelma di langit pertamen bersama dengan Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama, kemudian kiri kanan nama tang buena jelma. Yang di kananna dalam keadaan mende, dalam keadaan baik. Kemudian yang berada di kirinya itu dalam keadaan hitam. Karena di sebelah kiri Nabi Adam itu ada lubang, belang, beheng. Ini adalah pintu daripada neraka jahanam. Maka umat-umat atau anak cucu Nabi Adam yang beheng dai masuk sada persada, satu persatu ke lubang
yang hitam gelap, yaitu pintu neraka Jahannam. Jadi maka Nabi Muhammad pun katakan, ya Jibril, isi si sebelah kanan nih, isi sebelah kiri nih, lubang kade. Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, sebelah kanan ini mau anak keturunan Nabi Adam yang taat kepada Allah, yang oda sekel melakukan dosa, puasana oda tading, sembahyangna oda tading, haji mangia, zakat mangia, seluruh rukun-rukun Islami kajo kena oda mulai cacat. Nah, ini mau berada sebelah kanan. Lalu yang sebelah kiri sebelah kiri ini mau anak keturunan cucu-cucu yang melakukan banyak dosa dan kemudian masuk mau neraka Jahannam nih. Sada peksada mau kai masuk ke dalam lubang yang sangat hitam, yang bau, yang sangat panas. Amin di mau kala ini masukkan sada peksada yang berada di sebelah kiri. Maka Nabi Adam tangis ketika Nabi Adam menengan mi kemuhan senyumnya. Ketika ia menengan mi kembirang tangis ya, meneteken eluhna. Sedih ya kelak kempu-kempuna kita anak keturunan Nabi Adam masuk sada persada mi neraka Jahannam. Jadi terbayang kita isemang diale si sebelah kanan ni, isemang dia si sebelah kiri, orang mang dia aku kateta kan, kita pikir-pikirkan begini. Mudah-mudahan kita yang hadirin karena kita ikhlas kemudian buai pahala-pahala yang dicatat oleh para malaikat. Odang kita nahan yang di sebelah kiri, tapi kita yang berada di sebelah kanan. Tama mangke, atau bukan ke kiri. Aku bukan aku kanan. Maka lanjut mi langit yang kedua. Langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya. Lanjut ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang ganteng, yang sangat tampan luar biasa. Kalah kita katana, udah lihat bandingan Bang Ise, Bang Tongahen kalah. Apalagi aku tambah kalah. Ganteng ngogelak, iris-iris kalak ngonggo caidah debawena. Iris-iris na tangan na masa sejarah yang kita kupas. Kemudian masuk ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian masuk ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Masuk ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pe begimang mak tanggung mang bue umat-umat na berada di kiri kanan na. Nabi-nabi bue di langit yang ke-6 bersama dengan Nabi Musa. Matang bue namang. Jadi saking bue na domo idah Nabi Muhammad serap dunian penuh manusia. Umat-umat Nabi Musa. Maka kata Jibril, ya Muhammad ulang koheran menengan bagi bue na jelmai. Coba tengan kotole mi babo. Mi akah tandates tanda babo. Maka bagi kecat dengan Nabi Muhammad mi babo, dibabo daripada si tanteruh dai, maka idah Nabi Muhammad kelak sohno tutup no dunia. Mulai daripada timur sampai barat katana. Maka Nabi bertanya, ya Muhammad ise ngodi si belah si mbuei si menutupi timur ri. Ise mang si mabue kelak. Kata Nabi Muhammad. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, yang setengah dunia dom dai ini adalah umat Nabi Musa. Sementara si mabue dah kodai dom dunia ini mau umat Nabi Muhammad. Jadi buen umat Nabi Muhammad daripada umat Nabi Musa. Buen kita. Kita matang buena dom idah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian naik mi langit yang ke-7. Langit ke-7 sama ketuk pintu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bagi keca dibuka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bagi keca bertemu dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam kepada Nabi.
Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, suruh umatmu untuk selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Karena kata Nabi Ibrahim enda berada di langit ketujuh, kemudian disendi lot pintu surga. Di samping Nabi Ibrahim, lot pintu surga. Lalu kemudian di samping natole, lot disendi Baital Makmur. Baital Makmur ini pas mau dibabo Ka'bah di atas di langit yang ketujuh. Lot masjid di babo, gelahna Baitul Makmur, maka berada di langit ketujuh. Maka kata Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, surga itu sangat luas, sangat nikmat, banyak sungai-sungai kenikmatan di dalamnya, banyak pepohonan-pepohonan yang sangat manis rasa buahnya. Maka suruh umatmu untuk menanam pohon-pohonan di dunia untuk ditanam di surga." Apa itu pohon-pohon yang tadi? Itulah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mada rajin kita untuk mengucapkan kalimat kata Nabi Ibrahim, menggomo kita bege menanam satu pohon di dalam surga. Enggak mau pema-pema anak kita. Numah bagi kecak kita masuk di surga, tading petik naingo. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Nabi Adam, di samping Nabi Ibrahim, ya. Mohon maaf. Nabi Ibrahim di samping nape begimang. Lot mang kalak yang lot awena bintik-bintik yang agak merora, yang agak gelap, yang agak bersih. Ini mau berada di sebelah kiri Nabi Ibrahim. Mabue mang di jelma. Kemudian lot di sebelah kanan bersih melinak awekai. Kade pada lot nodana. Berada di sebelah kanan. Maka kemudian malaikat Nabi Muhammad bertanya, "Ya Muhammad, ya Jibril, ini isenoi sebelah kanan daripada Nabi Ibrahim dan di sebelah kirina." Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, yang di sebelah kiri daripada Nabi Ibrahim itu imo kala-kala yang pernah melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian taubatnya diterima, maka dia berada di sebelah kiri." Jadi kita ngeluh bak dunien, mada pernah kita melakukan dosa. Umpamana dosa mike, umpamana dosa mi hentua buwe, dosa mi istri buwe, dosa mi anak buwe, dosa istri mi suami mak tanggung melahlah orang ini terbilang 40 tahun atau 50 tahun yang berkeluarga, orang pernah mencerok mendemi suamina, selalu cemberut, selalu orang pernah memuji, orang pernah kata mende, kan gue, tapi bagi kecah akhir hayatna bertaubat dia, minta maaf mi suamina, minta maaf mang suami mi istri, kemudian mi kaum beak, minta maaf mangia, kemudian minta ampun kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Setelah diampuni Allah, ia nahan berada di sebelah kiri. Awena gegutapen, orang bersih, orang melinak. Enggak ampuni Allah dosana, tapi tonglot bekas-bekas dosane. Ini mau kalak yang berada di sebelah kiri. Sementara orang yang berada di sebelah kanan, ini mau umat Nabi Muhammad yang udah pernah melakukan dosa.
Oh, dah pernah ia melakukan kesalahan yang diwajibkan selalu dikerjakan nah. Kadang yang diwajibkan oleh Allah, kajo kena selalu. Tetap bersih hati nah. Oh, dah pernah ia menganggap negatif kepada kalak. Oh, dah pernah urus nak kalak. Oh, dah pernah caci maki nak kalak. Maka boksih monomak awena melinak. Oh, dah tanggung mendena. Berseri-seri mencahaya. Mada kita kataku payah ngau dapat nih. Luar biasa ngau payah nih. Ku desa bagi karena mabu ngau kelak salah tak. Tak kade-kade ngau deba. Salah katana. Bue hal yang wajib oda kita kajokan. Bue hal yang haram kadang terkajokan. Mada sang adeng kita bertaubat. Beginahan di akhir hayat tak. Madeng ketika kita meninggal, taubat kita berada di sebelah kiri. Tapi pada meninggal dunia, dosa bue, oda ya taubat, oda ampuni Allah, mati berada berada di kiri Nabi Adam, masuk ke neraka, ke lubang hitam. Tapi pada diampuni Allah, berada di sebelah kiri Nabi Ibrahim. Tapi walaupun begi, hamang teritoh. Kalau mang sahabat dua kita nomak mindi, di tempat kalak yang bercahaya andai. Maka kemudian setelah setelah ditengan oleh Nabi Muhammad, maka kalak yang hitam dai, yang kadeh dai, yang bue noda-noda di wajah nandai, meridi moyanahan di suatu sungai. Diperidi masuk, digiring mau gelak nedo. Kalau yang lot noda-noda dai digiring mo yang masuk di sungai meridi ya bagi kecayal meridi selesai yang meridi bahkan sungai keluar maka awe nanggo bagi simpok si cituk tapi tong teridah gutap-gutap na tong teridah noda-noda na maka masuk tole digiring ke sungai yang kedua bagi kecam masuk ke sungai kedua keluar maka teridah mo awe awe na agak bersih cituk. Agak lebih bersih tole. Kemudian masuk mau milai yang ketelu diperhidi tole. Maka mende mau awe kai hampir modos bagi awe si kalak di sebelah kiri dai. Sebelah kanan dai. Tapi khogina kade, khogina bagi keca Nabi Muhammad berserta dengan Nabi Ibrahim dan para malaikat masuk ke Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Maka kalak si lot noda-noda dai oda mau yang angkat melaksanakan ibadah solat bersama dengan Nabi Muhammad. Yang ikut hanya sibuk-sibuk sindai kecah. Ya kecah angkat hendi. Sementara yang si lot noda-noda kahendai, noda-noda dia wena dia oda angkat. Sedih mau kalai merasakan atas bahwa oda ikut bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita penumak sedih ni. Mada seandainya kita numak berada di sebelah kiri daripada Nabi Ibrahim. Gue memang dosa tapi kita bertaubat. Bagi kecanan masuk bulan Ramadan, kita langsung bertaubat. Orang sekena bulan Ramadan naik, bagian naik, langsung kita istighfar. Maka kusarankan kepada bapak dan ibu, bagi kecakitanan siap acara peringatan Isra dan Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan benginen, mada bisa bermaaf-maafan, saling memaafkan. Mada lot dosa antara suami ba istri, suami istri bersalaman, bermaaf-maafan, melebih mekurang, antah lot cekok, antah lot kade, pasti lot. Demikian juga di antara kita, antara sesama masyarakat, baik si A, si B, tak pernah saling benci, saling dendam. Lot masalah-masalah antara kita hilangkan katana, kita lupakan katana. Persoalan-persoalan ini kembali kita di jalan Allah, kembali kita bermaaf-maafan. Sehingga pada seandainya ditarik penyawa kita, meninggal dunia kita, ya dosa-dosa kita kepada manusia sudah saling memaafkan. Orang numak saling tuntut menuntut atau orang menjadi ajak pantah. Karena orang tebitoh kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah, gedang umur kita.
Kemudian soh bulan Ramadanin engkat mang kita beribadah. Mulai salat tarawih ikut mang kita, puasa ikut mang kita. Tadarus ikut mang kita. Ora tebito siapa kaya nantah orang yang kita lot. Alangkah sedihnya kita di antara bapak-bapak, ibu-ibu, Isra tahun bahi, lot dengoya di samping ta. Bersama-sama kita dengoya. Kaum tandai umpamana, tapi begenden orang yang lot, orang yang ikut. Kune karena engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pe begimang hanya harapan kita kune, bagi kita nomah meninggal dunia, dosa-dosa kita engkau diampuni oleh Allah. Karena ada orang masuk mau kita nomah kira-kira minakaka. Nah, maka entole kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke cerita nai, sejarah nai. Tertunduh ke enggak? Malah tertunduh ke enggak kita lebih. Orang kita tertunduh hilok ngok katuku lebih deh. Aku ngodalot. Weh. Enggak. Kita lanjutkan. Maka setelah Nabi Muhammad selesai sholat di Baitul Ma'mur, kemudian malaikat Jibril ambah namo Nabi kita Muhammad jalan-jalan ke surga. Karena berada di langit ketujuh pintu surga, dimbahmo Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril masuk ke surga. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke surga, idah namo bak pintu surga. Idah Nabi Muhammad lot tulisan bak pintu surga. Kade tulisanna pahala bersedekah biasa pahalanya diganti dilipat gandakan 10. Tapi pahala meminjamkan pahalanya dilipat gandakan menjadi 18. Jadi tertulis di dalam pintu surga, mada kita mensedekahkan sesuatu, apakah sada minuman botol en kita sedekahkan, maka diganjar oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Tapi mada kita utangkan, lot kak mengutangi. Antah kepeng ta utangi kalak. Kalau butuh dah mengutangi, antah bekas utangina, orang lelok bekasna kepeng na udah lot. Atau tah kade utangina banta, entah bokom, ya kajoyen maring cair, maring menerima honor. Sekelia bokom kita, bahkan terus tua. 18 kali lipat pahalana. Mada kita mengutangkan. Orang dapat pahala. Daripada berarti kunai, berarti daripada ia kita sedekahi sada minuman gelas, lebih baik utangina berarti dah. Banding utang ini. Jadi madalot aina monan lepas kecakin kita ceramahin nggak selesai acara balik ni siapa let kak minjam kepeng tak beri aming terus. Beri nah ni bang 3 pidona 500 pidona beri 600 pahalana 18 kali lipat. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, kuneno sabueno pahala mengutangkan daripada mensedekahkan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, madakalak yang kita sedekahi belum tentu ya butuh. Orang tebitoh tak butuh ya tahoda kita sedekahi. Enda mau nahan bulan puasa, lot memang kita masak buah panganan, buah kita bain kuahna, buah kita bain isina. Kemudian kita sedekahkan misalnya kalak untuk dipanganna. Orang yang kadang butuh, tahu orang ngoy sekel kipangan. Tahu buen ngopanganan daripada pangan kita pakai orang kita butuh lah nih. Tapi mada kita utangkan, kata Nabi Muhammad, mada diutangkan engko pasti ya butuhi. Kuliah udah lot nabanangi, makana
diutangina. Marlok bana udah utangine, bagi mau ke kira. Jadi nahan mada balik ke kita, tak kudahi kemi apon deh, kutangi kepeng deh, pakai kena ambing tos. Weh. Ulang buih su, ston sawit ambing. Maka kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Enggak 3 menit pe. Masuk di surga. Keliling mo Nabi, tengen namo luar biasa memang. Udah bisa diceritakan, udah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kune keindahan surga, kune enakna, kune merasana. Udah bisa diucapkan dengan kalimat. Bagian mo surga udah hanya gambaran nama kecah. Di dalam surga itu banyak sungai-sungai. Sungai-sungai na khatana bue yang lot khasana. Lot khasa susu, lot khasa madu, lot khasa kadedeng panganan, khasa arak lot, lengkap. Demikian juga dengan tempat-tempat yang sangat indah. Khatana lengkap di surga. Jadi surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Jadi tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Punya keindahan surga. Bagi kita masuk nan bahu teridah. Mudah-mudahan kita khatana masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah dari surga, maka Nabi Muhammad jalan-jalan menengan, mendesingi neraka. Dimbah malaikat Jibril yami dekat pintu neraka. Ini ulang salah-salah dah. Nabi Muhammad udah masuk ke dalam neraka. Mara surga dai masuk iya, tapi mara neraka hanya gembah pintu na kecah. Ya udah walayak ya masuk neraka. Dia masuk mindi, dia masuk. Hanya di pintu na naik kita tengena, pas membuka pintu, malaikat penjaga pintu neraka membuka pintu, kemudian Nabi Muhammad datang, kemudian ucapkan salam, dijawab oleh penjaga pintu neraka, salam Nabi, kemudian setelah jawabnya salam tutup na balik pintu neraka. Sehingga oda ne khatana oda kata idah Nabi kune keadaan kala yang di alam neraka hanya tangan Nabi hanya sebahagian lot di dalam hadis Nabi Muhammad bue hal-hal yang kala disiksa di bagesna. Jadi di dalam neraka ini bue umpamana lot kala idahna mangan daging yang lot 2 bekas daging sada daging makasa mende tasak sadanai daging naenda panganan naenda bangke bau hangat tapi sisada kala jelmandai bahan moya kipangan panganan yang bangke dai yang bau dai. Maka Nabi Muhammad, maka Jibril menjelaskan, ya Muhammad, ini mau gambaran umatmu. Gambaran umatmu, lot keluargana, lot kadehna, lot istrina yang belgah yang halal, tapi lebih suka dia kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi begimonan keadaan ini. Lalu kemudian lot mangidah Nabi kala yang digantung, ya, digantungnya nehe nami babo takal nami tehuh. Kemudian Jibril menjelaskan, ini gambaran umatmu yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Jadi numah kemana udah kita puasa bulan Ramadanen, maka numah akan digantung mau kita di alam neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian berangkat setelah selesai dari masuk surga, kemudian berada di dekat pintu neraka, maka kemudian Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disendimo bahu diidah oleh Nabi kita Muhammad SAW malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Kune aslina ternyata malaikat Jibril adalah sangat besar.
sayapnya sebanyak 600, 300 di kanan, 300 di kiri. Masing-masing sayap nai sada sayapna, sada kabangna menutupi dunia. Jadi berarti ada 200 kabangna, berarti belena kabangna hambing sebanyak 200 dunia. 600 dunia. Masya Allah, luar biasa belena malaikat Jibril ini. Jadi ketika kita toleh belen malaikat Jibril, mada ia masih bersama dengan Nabi kede ia. Tapi bagi keca berada di langit, bagi keca ia berada di langit yang ketujuh, bagi mau berangkat Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, langsung wajib mau dirupakannya dirinya ke bentuk asli, yaitu sada kabangna menutupi dunia. Jadi berpikir kita berarti mada bagi kune, berarti mada bagi dunia ini kedek ngokepe. Dunia ini kecil, kedek. Dunia ini orang kepembelen. Beli pe pengakap tahu umpamana kampung ten belang. Kemudian simpang kanan belang. Provinsi Aceh belang, Indonesia belang kelek. Kemudian dunia belang kelek, soh Makkah, soh Amerika, soh Mike. Kepekkan madanggo keca kita soh milangit kepitu. Dunien kedek kelek, luar biasa kedek nah. Jadi oleh karena demikian mada begi berarti kuneno belang na angkase. Kuneno belang na alam semesten. Oda bisa kita kaji-kaji karena akal ta oda soh mindi untuk mengkajina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kuasa untuk sejak ahna ini nggak selesai bagi kecaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah merintahkan salat sebanyak 50 waktu. Kemudian turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, kada yang diperintahkan Allah kepadamu?" Yang diperintahkan oleh Allah kepadaku adalah melaksanakan, kepadaku dan umatku adalah melaksanakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, minta kembali kurang kepada Allah, minta kepada Tuhanmu, karena 50 waktu ya udah sanggup umatmu. Umatku hambing belen-belen kuat orang sanggup. Sada waktu ngodi yang diwajibkan, tapi orang yang mampu. Sementara umatmu kedek-kedek, lemah-lemah, 50 waktu orang sanggup. Bolak-balik mau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa, sampai menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian turun. Bagi keca Nabi Muhammad turun dari langit menuju bumi. Enda tole perlu kita ketahui. Bagi keca Nabi Muhammad susu tengena keca yang gomi langit yang ke pertama, kemudian susuklah kami dunia. Maka di bege Nabi Muhammad mosoha yang sangat ribut. Kemudian idah namo awan-awan yang menutupi bumi. Jadi soha gulut orang tebetoh tak kade-kade kalimat. Kemudian lot awan yang menutupi bumi. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ini kade no gelak nai? Kune asa tutupi na bumi, kune asa ribut." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ini adalah para jin, para syaitan yang menghalangi mata manusia, sehingga oda bisa ia menengan kade yang berada di langit, sehingga oda mampu ia menengan kebesaran Allah yang berada di atas bumi." Maksudnya bagian ketika Nabi Muhammad lakukan susuki, idahna kadehen, idahna soka-soken, ternyata soka-soka ini adalah syaitan, adalah para jin yang jahat-jahat. Mekade kalai menutupi matata, menutupi pandangan matata, sehingga oda bisa menengan kebesaran Allah. Ketika kita menengan di langit,
maka tertutup pandangan te sehingga oda kita idah kune kejadian langit, kade yang terjadi di sendi, kune kebesaran Allah yang berada di langit, oda bisa ditengen oleh manusia. Kenapa? Karena ditutupi oleh syaitan dan jin. Tujuannya kade, karena mada seandainya kita manusia, mada kita idah kebesaran Allah, kemudian kita idah langit, kemudian kita perhatikan khatana, oda lot kita yang akan durhaka kepada Allah, oda lot kita yang akan oda taat kepada Allah. Khatana kita akan taat. Kune karena di depan mata kita idah bagi kebesaran Allah ini. Tapi karena ditutupi oleh jin, ini mau kita karena ditutupi oleh syaitan, oda mau kita bisa pernah mepikir kune kebesaran Allah ini. Kemudian oda pernah kita menyadari isi diri kita, kune kiten, dikenai kita, lakomike, kune keadaan tak begeden, jarang kalak yang memikirkan bahwa kita diciptakan Allah. Kemudian penciptaan Allah terhadap manusia berproses. Jangan kita terpikir, jangan terpikir. Hanya yang kita pikirkan kadengo. Kune carana supaya kerajaan buat kepeng. Kune carana asa nahan di bulan puasen buat mang nemu pebukan. Kemudian kune carana supaya nahan go kecara kaya. Baju mang nemu tah 13. Di toko kue mang tah 3 belek. Ini mau yang kita pikirkan. Sementara kebesaran Allah yang telah menciptakan kita jarang kita terpikir, jarang kita hayal-hayalkan. Padahal pada seandainya kita pikir-pikirkan kune kehidupan kita sedang mekade dikenai kune cahana, oda sanggup kita untuk meradingkan sholat, oda sanggup, kune sudah sanggup. Maka kita perlu kusampaikan dalam pertemuan kita supaya lot hasil kekira do. Kune prosesna kita diciptakan manusia. Maka kita manusia ini lot 2 macam hal yang harus kita ketahui di dalam diri kita. Kade yang pertama jasad. Jasad taen mau kita tengen. Emo si teridahen, si terasen, emo jasad. Sementara di dalam jasad te lot yang disebut dengan ruh. Ruh. Kune cara penciptaan jasad, kune cara penciptaan ruh, memang itu adalah rahasia Allah yang hanya kita bisa baca melalui Al-Quran dan hadis Nabi menerangkan tentang hal ini. Ternyata ruh jasad kita awalnya diciptakan dari tanah, ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian kita diciptakan, setelah ini diciptakan dari tanah, kemudian dijadikan saripati, air yang hina. Setelah jadi air yang hina, maka kemudian kita berada di punggung bapak kita, berada di tulang belakang bapak kita. Jadi kita berada dulu pernah di tulang punggung bapak ta. Setelah kita berada di tulang punggung, maka kemudian kita masuk ke rahim umat ta. Bagi kita masuk ke rahim umat ta, kune bentuna berbentuk air yang hina. Piga buena hendi kita berada di dalam kali buena matang buena sampai berjuta-juta orang berada di dalam nih. Lalu kemudian kita mau yang geluh. Kebetulan kita ditakdirkan Allah geluh. Begeen seperti yang kita rasakan nen. Berkat kade kita geluh. Berkat perjuangan kita yang sangat luar biasa. Kita yang geluhen berjuang mau kita kahiyai. Makanya lot kita hadir pada dunia. Mada oda ngatabirkan Allah dibekainan rahmat. Oda adangan kita geluh. Pune sebegi karena bagi buena saudara-saudara kita yang berada di dalam air yang hina itu, yang hidup hanya kita, paling 2 kembar. Lalu kemudian setelah ini masuk ke rahim, berada dalam keadaan rahim 40 hari dari air yang hina. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian maka menjadi tulang belulang.
kemudian dibungkus dengan kulit. Jadi prosesnya sangat panjang. Lalu kemudian sewaktu umur 120 hari kita berada di rahim ibu kita, baru mau ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, setelah kusempurnakan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, maka kutiupkanlah ruh dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang hadirin katana pakai ruhen. Betul? Lot den udah pakai ruh. Mada lot tunjuk tangan. Kita yang hadirin katana lot ruhnen, ada pun ada lot ruhnen. Cuman terkadang udah bisa kita tandai siapa ina ruh ta, siapa ina jasad ta. Udah kita tandai, udah bisa kita bedakan. Jadi yang terasa banta kade badan. Yang kita rasakan hanya badan. Sementara ruh ta udah terasa banta. Kita hidup udah lot. Betul kan? Tidak udah lot, padahal lot ia dibagas diri te. Maka kemudian nahan ketika kita meninggal dunia, maka ditarik mau ruhi, ya. Ruh kita ditarik mau di badan naik. Begitu ditarik, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Maka sewaktu meninggal dunia, ditadingkan mau oleh ruh badan ni, maka badan ni hilang mau perasaan na. Orang ni mau terasa. Tading yang merasakan ruh yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mada bagi iku ne berarti mada bagi badan taen hanya menumpang. Badan ten hanya menumpang mau kita bak badan ni. Lah, badan ten odang badan asli kita. Ruh kita yang sesungguhnya udah mati. Bagi keca kita nak meninggal, bagi keca nan jasad te meninggal dunia, ruh te udah mati. Bagi ditarik geluh denia. Mike ya laus. Bagi keca ditarik ruhi, berpisah dengan badan, laus moya di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anda perlu kita latih-latih. Kita latih-latih. Kune cara melatihna supaya bisa kita latih badan ten, bahwa di badan ten lot ruh. Ruhimonahan yang akan disiksa, ruhimonahan yang akan diajab. Kita latih-latih mau badan ten, bahwa badan ten menumpang, bahwa badan ten suatu saat akan hancur, bahwa badan ten nahan bagi kita di batang kubur mepecahan sada-sada, menjadi bangke, menjadi lae, balik mitana. Kune cara melatihna, kune cara merasakanna, supaya badan ten ulang yang menjadi istimewa dalam kehidupan kita. Bayangkan samping kita ketika ngomil sesiluta, pernah sesilundai kena potong? Pernah? Pernah. Sesiluten gedangnya kemudian kita potong. Potongan ini pernah rasakan ke? Itoh ke di ke bagian disinggo dipotongi. Itoh ke khasana kune khasana. Oda ne kan? Atau buk umpamana. Buk. Bagi keca kita pangkas. Kan ya muncul dari badan ta. Bagi keca kita pangkas. Enggak keca yang dabuh mitano. Atau mi lepas badan tanai. Lodeng terasa banta. Oda kan? Buk ya ini terasa. Tak 300 meter dah kadang boy. Bang Iwan den enggak tak 300 meter kadang ni. Buk na digonting, lihi sebulan gonting, sebulan gonting. Tapi udah pernah rasa kena. Ini ke enggo buk na bagian den. Kune keadaan buk i bagian den. Ini mo enggo keca berpisah ruh. Ruh kita berpisah dengan badan. Udah nenahan meperasa. Jadi kune seterasa banta bagian den sesiluen.
kena melekat dengan abak ruh. Marang engko kecaya pisah. Ora nenan terasai. Begimo, badan lain pe begi. Atau lo sadakalak pontong tangan na. Tom pontong. Cibal tangan nen. Rasakan ada yang tangan ne. Ora ne tangan na si pontong ora ne terasa bane. Engko lepas katana kasane. Yang terasa bana hanya si pontongen ugah si lekat badan ne. Ija terasa. Karena ina yang kecamaruh. Sementara si pontong daerah ne meruh. Jadi begimo kita rasa-rasakan bak diriten. Oh, berarti aku penan engko kecakin mati badan ken. Engko cakin ditadingkan ruh nan badan ken. Ora neng kepe terasai. Menjadi benda biasa nguya kepe. Kunekin kita menyakukan benda bak sakuta. Begimo kecakasane. Sehingga menambah keimanan ta. Supaya kita bisa berhati-hati. Ternyata tubuh kita yang kita sayang-sayangin, yang kita manja-manjain, akan menjadi tanah, akan membusuk, kembali menjadi tanah. Makanya udah layak kita sombong. Lot kalau sombong ujung limusen, udah layak. Kune asa sombong nola. Karena pandai nanya sombong, kune mentah ilmu na. Itohna poda kade isi beltekna. Pandai ya serjana, doktor, S3. Itohna kade bak belteknen. Itohna poda padahal beltek ya dasa. Babadan nen kune ukat-ukat den itohna. Oda itohna. Im pandai. Oda pandai. Oda lot manusia pandai bak dunien. Yang pandai hanya Allah. Lot pe kita pandai, cituk-cituk ilmu yang diberikan Allah. Maka udah layak seorang yang pandai, alim, ustad, sombong kepada orang yang tidak pandai. Tidak layak. Bagaimana umpamana beak? Kune mentah beak na. Kune mentah haktana buena. Layakkah ya sombong? Oh, dah layak sombong. Cituk pe bue pe haktane tadi ngono maki. Sekade bue hakta kala Turki baki. Mak tanggung belangna, mak tanggung buena hotel, mak tanggung buena kepeng nih 30 tahun dia mencari. Engko keturunan nih mencari. Bagi kecak gempa huyup habis hakta nandai. Berarti udah lot yang kekal kepada diri kita. Tadi katana. Maka udah layak sombong apabila ia kaya. Apalagi sombong kepada orang miskin. Bagaimana umpamana mada ia kala meholi atau kala mbehu sombongnya kelak idak mau ia mang bidadari surga mane tanggung itu akan pelo ina poda kita ucapkan salam poda jawabna iam kate namang udah layak sombong. Tidak boleh. Kenapa? Ingat kembali kejadian kita. Kita diciptakan, jasad kita diciptakan dari tanah, kemudian kembali kepada tanah. Ruh kita, ruh kita dikenai. Ruh kita berada dari sisi Allah dan kembali kepada Allah. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Maka ulang gugup, ulang biak. Bagi kecanumah kita meninggal dunia, kita merasa nikmat. Kita merasa kita akad numah. Kenapa? Kembali kita kepada Allah. Jadi makanya meranggo kita pikir-pikir lagi. Nggak kita bayang-bayangkan bagi kita renung-renungkan kading pada kepiakuen kate. Jadi akhirnya udah mau menadingkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bue penyebab membuat kita malas beribadah. Kadang-kadang gaha-gaha jabatan bue. Kita kampungnya ada lot, tapi kampung lain bue. Gaha-gaha jabatan. Kahia waktu ia menjabat deng aktif. Sekelia masjid, sekelia kerja, sekelia mengurus masyarakat. Sekelia berpartisipasi untuk kemajuan kampung. Bagi kecau dan yang menjadi pengurus, orang ne tingkah na masjid, orang ne yang sekel mengurus kampung, orang ne yang sekel bersosialisasi, malas ya beribadah. Padahal ibadah adalah untuk dirinya.
Jadi buai hal-hal kadang-kadang. Jadi kemudian kadang lot mang pergi, gaga diuji, karena diberikan musibah. Orang sayang Allah bangken ni nah. Kemudian orang ni yang sekel mang beramal ibadah. Berarti ia adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi puasa kena nggo lewat jam 11. Ibu-ibu pergi dah nggo mang buai tertunduh-tertunduh. Bapak-bapak pergi mang. Ulama dekah-dekah su. Karena pada dekah-dekah sunahan, apalagi buai hal yang kita sampaikan. Pertama lupa, baru yang kedua deba hangat atena. Pengurina panitia. Kune kenen panitia. Ulane undang keya ni. Dekah sunaingo. Kemudian setiap kali kada yang disampaikan aku mang kena. Masalah sumpah yang kuitna aku mang kena nina. Masalah dosa aku mang kena. Masalah adanya masjid aku mang kena. Telu bahasna teluna aku kena nina. Ulang nih undang-undang kecil nina. Jadi kakote kulut bagi kalimat. Tapi mudah-mudahan oda do. Jadi ingat kembali do. Kade pesan, kade kesimpulan yang akan kita bawa. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Odalot yang kekal di dunia en. Balik kita katana bang ICP. Baik kita gecik, baik kepala lorong, baik kita imam, baik kita masyarakat biasa, baik kita anak-anak. Oleh itu kita kata akan balik. Hanya waktu na keca oda kita itu. Maka oleh karena demikian, harapanku supaya setelah kita nan selesai acara enda, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan saling memaafkan antara kita masyarakat desa Ujung Limo. Sekel ke saling bermaaf-maafan. Asa merasa kita nanda Ramadan enak tabuh kita akap keleki puasa merasa terawih merasa, tapi dengan syarat kade, dengan syarat saling bermaafan. Kecuali madalut utang, bayar, orang bisa maafkan keca. Ya walau pasal utang, tapi tepat disegerakan membayar hutang. Ulang sampai meninggal tong lot utang na. Jadi meminjamkan pahalanya walau belas, tapi membayarnya segera. Bagi kecalak kepeng bayar terus. Ulang tak tunda-tunda. Kekayaan lagi sekaya mo. Si oi sekaya, haji mo ninta no ulang. Dokkan misi dasa kepeng madeng lot ingin. Jadi ini mau pesanku. Mudah-mudahan acara kita pada bang ini bermanfaat. Jadi mari sama-sama kita beristighfar, mohon kepada Allah segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendah kita, merunduk kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Betul-betul kita ikhlas, kita pasang niata. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, kami minta ampun kepadamu. Ateta kita terbitkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada teman, dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami. Semuanya kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita mudah dalam melaksanakan amal ibadah, serta mudah juga kepada kita untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan diberkahi, dapat melaksanakan puasa dengan baik, dapat melaksanakan salat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita keluar nahan dari bulan Ramadan, betul-betul kita adalah menjadi manusia suci yang sudah diampuni dosa-dosa kita katana. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Summa ila rawil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat kafatan ammatan bil barri wal bahri kamil masyriq wal maghrib. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddati wa ajdadina wa li masyayikhina wa li ustazina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li azwajina ajma'in. Summa khususan liniyatina wa hajatina wa maqasidina syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'qad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin.
Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa imanan mutaqabbila wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa auladan salihin wa salihat ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Amin ya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dosanya lebih. Jadi dalam pertemuan kita, jadi bue yang kusampaikan tentu bue yang salah, karena aku adalah manusia biasa. Demikian juga bagi mungkin kita, bapak-bapak, ibu-ibu, udah sempat untuk saling bermaafan. Bagi dan aku tugas, kemudian dan aku berakhir atas segala kesalahan dan kehilapan bagi naik, kemudian kesalahan emang acara hendak agar dapat mungkinana dimaafkan kene segala kesalahanku. Jadi kemudian daipe ku dokter ma anggap ke aku lebih kuhubel leningku laku melaksanakan ceramah hendak, karena ceramah tanggal selesai balik anggap ke aku kede ulang nembelen karena dah yang kecapak luit supaya bisa tersambung kade-kade yang ingin kusampaikan. Jadi kuasa ini mau yang dapat kusampaikan. Atas perhatian ucapkan terima kasih, atas kesalahan mohon diberikan kemaafan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.